Maka Nabi pun mengangkat kedua tangannya, meminta pertolongan kepada Allah untuk memberikan syafaat kepada orang tersebut. Ketika itu, ketika Nabi ingin berdoa, tiba-tiba malaikat tersebut yang sedang memukul, yang sedang mencabuk itu, langsung berkata kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdullah salawatullahi wassalamuhu alaih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd, ma'asyiral hadirin, ma'asyiral hadirat, al-mustami'ina wal mustami'at rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang penuh berkah dan rahmat ini, kita diajak bergabung daripada program Cuko, Cawisan Nunggu Buko, yang telah difasilitasi oleh Pelamboyan Cabang Prajo, yang insya Allah kita doakan semoga sukses, berhasil, dan semua urusannya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan, sehat walafiat, panjang umur, sehingga pada tahun ini kita bisa bergabung dan masuk lagi ke dalam bulan yang mulia, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh maghfirah, ampunan dari Allah, bulan yang mana akhirnya itqun minan nar, diselamatkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rahmatnya, kasih sayangnya kepada kita, sehingga kita pada tahun ini bisa lagi duduk bersama-sama di dalam bulan yang mulia ini, bergabung di dalam bulan yang mulia ini, yaitu bulan suci Ramadan. Maka dari situ, ma'asyiral hadirin wal hadirat, al-mustami'ina, al-mustami'at rahimani wa rahimakumullah, mari kita dengan kesempatan yang penuh emas, kesempatan yang mahal ini, jangan sampai kita sia-siakan. Karena kita mengetahui bahwasanya bulan Ramadan bulan yang indah. Bahkan sebelum masuknya bulan Ramadan kita mengetahui Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan kepada kita doa untuk membaca doa minta keberkahan di dalam bulan Rajab, minta keberkahan di dalam bulan Sya'ban, dan minta supaya masuk ke dalam bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Itu doa Nabi mengajarkan kita, minta supaya kita bisa bertemu dan masuk lagi ke dalam bulan Ramadan. Dalam artian, bulan Ramadan bukan sembarang bulan. Bulan Ramadan bulan yang mulia, yang mana pasti siapapun yang memuliakan bulan Ramadan pasti akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu yaitu kemuliaan-kemuliaannya dan kemuliaan yang banyak yang Allah berikan di dalam bulan Ramadan. Yang paling termahal yaitu kita diselamatkannya dari neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang sangat mulia untuk kita. Kita bisa selamat dari neraka disebabkan karena Ramadan. Maka dari situ ayo kita muliakan Ramadan, sehingga kita semua mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan itu, bulan Ramadan juga kita tahu bahwasanya bulan yang mana kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah. Sebagaimana sebelum bulan Ramadan mungkin kita sering kali mendengar ada qasidah, marhaban ya syahri Ramadan, marhaban syahrul ibadah, marhaban ya syahru Ramadan, marhaban syahrus sa'adah. Selamat datang bulan suci Ramadan, bulan yang penuh amalan untuk kita beribadah, bulan yang mana kita dimuliakan oleh Allah dengan bulan Ramadan, yaitu dengan apa? Dengan selalu senang dan bahagia. Semua orang ketika masuk bulan Ramadan, pastinya, umumnya, itu merasakan kebahagiaan, senang dengan datangnya bulan Ramadan. Bahkan kita melihat di waktu-waktu tertentu seperti sholat subuh berjamaah semakin banyak, masjid-masjid semakin banyak. Dan juga apa? Waktu sholat isya biasanya orang balik sebelum apa? Selesai sholat langsung balik. Tapi ini sekarang apa? Tidak balik dulu. Habis sholat isya mereka berkumpul
duduk, bahkan sholat tarawih, bahkan sebagian tadarusan sampai malam. Nah, ini hanya ada di dalam bulan Ramadan. Maka dari situ, ayo jangan sampai kita lewatkan kesempatan emas di dalam bulan Ramadan. Kita ambil pelajaran daripada salafun salih. Salah satunya yang telah dijelaskan di dalam kitab Al-Fawaid Ramadaniyah. Di situ dijelaskan dulu ada satu ulama hebat yang sangat terkenal, yaitu Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Beliau bila mana akan datang bulan Ramadan, maka beliau kumpulkan anak-anaknya. Beliau tanya kepada anak-anaknya, siapa yang ingin nambah di antara kalian amalnya? Ayo tambah, nih bulan Ramadan akan datang. Ayo tambah amal kalian. Ayo kalian ingin nambah amal apa di dalam bulan Ramadan? Sebutkan satu persatu amalan kalian. Maka pada waktu itu anak-anaknya beliau, Abi Abdullah bin Husain punya anak-anaknya langsung menyebut, oh ya Abah, saya akan ingin nambahkan amalan begini, amalan begitu, amalan begini, begitu. Semua satu persatu menjawab amalnya. Begitu juga ayahnya, yaitu Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Beliau menjawab, dan beliau juga menjelaskan, dan saya, kata ayahnya, Abi Abdullah mengatakan kepada anak-anaknya, saya ingin menambahkan ba'mal kadza wa ba'mal kadza wa ba'mal kadza wa ba'mal kadza. Sehingga apa? Sehingga anaknya itu sendiri bingung. Sampai apa? Ketika dihisab, dihitung, ternyata apa? Waktu semua yang ingin beliau tambahkan untuk ibadah itu tidak cukup. Waktu semua amal yang ingin beliau amalkan, kalau dilihat tidak cukup waktunya. Maka pada waktu itu ayahnya bilang, ya memang nggak cukup. Maka dari situ kalau ada di antara kalian yang ingin jual waktunya, maka saya ingin beli waktunya. Subhanallah, sampai-sampai waktu waktu anak-anak yang ingin dibeli oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, ayahnya beliau. Subhanallah. Nah, maka dari situ ma'asyiral hadirin, ini suatu nikmat yang luar biasa. Allah sudah berikan kita kesempatan, kita sudah masuk ke dalam bulan Ramadan. Kita sudah diberikan Allah kasih sayangnya untuk kita, maka dari situ jangan sampai dalam kesempatan emas ini kita sia-siakan. Kenapa? Karena siapa yang memuliakan Ramadan pasti akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ma'asyiral hadirin wal hadirat, mustami'ina wal mustami'at rahimani wa rahimakumullah. Kita bila mana memuliakan Ramadan, Allah yang memuliakan kita. Allah berjanji kepada kita, siapapun orang yang beribadah puasa di dalam bulan Ramadan, maka Allah janjikan kepadanya dengan surga yang khusus, surga yang diberi nama dengan nama Rayyan. Ini surga hanya khusus untuk orang-orang yang beribadah puasa. Siapapun yang ingin masuk ke surga itu dan mereka beribadah puasa, maka akan diberikan izin masuk ke surga tersebut. Bahkan sampai dikatakan boleh masuk dari pintu surga yang mana saja dia inginkan. Yadkhulu min ayyi babi syaa, masuk dari pintu yang mana saja. Mau pintu sebelah kanan, mau pintu sebelah kiri, mau pintu dari depan, mau pintu dari belakang. Kalau seandainya memang dikatakan ada pintu dari bawah pun dia masuk, bisa masuk. Subhanallah, itu Allah berikan khusus untuk hamba-hambanya yang ingin beribadah puasa dan ingin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga bahkan dikatakan pernah ada satu orang Majusi. Dulu orang Majusi diceritakan juga di dalam kitab Fawaid Ramadaniyah. Ada satu orang Majusi, ini dia punya anak, yang mana pada waktu itu anaknya makan. Yang namanya orang Majusi, orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia makan di hadapan kaum muslimin. Yang mana pada waktu itu kaum muslimin sedang melaksanakan ibadah puasa di dalam bulan Ramadan. Pada waktu itu ayahnya melihat, ayahnya langsung menegur, wahai anakku, engkau jangan makan di sini. Bahkan sampai dikatakan dipukul, wahai anakku, jangan kau makan. Hormatin kaum muslimin yang mana mereka sedang berpuasa. Mereka sedang melaksanakan ibadah puasa. Jangan kau makan di hadapan mereka. Muliakan mereka. Subhanallah, anak tadi nurut dan memuliakan kaum muslimin, menghormatkan kaum muslimin. Sehingga anak tersebut lari dari tempat tersebut, makan bersembunyi di tempat yang tidak dilihat oleh satupun orang. Subhanallah, tak lama dari situ ini anak tadi, anak orang Majusi yang tidak beriman kepada Allah. Tidak beriman kepada Allah. Ia wafat, meninggal. Kemudian tak lama dari situ ada satu orang alim di daerah situ mimpi. Satu orang alim mimpi, lihat di dalam mimpinya anak kecil tadi, anak Majusi tadi masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka satu orang alim yang mimpi tadi lihat bingung, nih orang Majusi kok bisa masuk ke surga sedangkan dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian
orang alim tadi bertanya, apa sebabnya engkau ini bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala? Maka dijawab sama anak tersebut, saya memang orang Majusi. Saya bisa masuk surga kenapa? Karena pada waktu itu saya memuliakan orang-orang muslim yang mereka sedang beribadah puasa. Karena sebab itu Allah memberikan saya kemuliaan. Sebelum wafat saya masuk Islam dan saya pun memuliakan mereka dan saya pun dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah imbalan atau balasan bagi orang-orang yang memuliakan ibadah puasa. Maka dari situ ayo kita semangat juga untuk memuliakan siapapun mereka yang beribadah puasa. Dan juga kita, termasuk kita harus memuliakan puasa itu sendiri. Kita sendiri harus memuliakan bulan Ramadan. Orang Majusi yang tidak beriman saja mendapat kemuliaan dari Allah. Maka kebalikannya, bila seseorang tidak memuliakan Ramadan, tidak memuliakan puasa di dalam bulan Ramadan, maka mereka akan mendapat ancaman, teguran dari Allah. Teguran langsung dari bulan Ramadan sendiri. Karena pernah dulu diceritakan ketika Nabi Muhammad di hari kiamat sedang berjalan, Nabi melihat ada satu orang yang sedang dicambuk oleh malaikat. Pada waktu itu orang melihat Nabi, seorang yang dicambuk oleh malaikat tersebut melihat Nabi sedang melewat di situ. Kemudian orang tersebut datang kepada Nabi dan memegang jubahnya Nabi Muhammad dan berkata kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, isfa'ni ya Muhammad." Wahai Rasulullah, wahai Nabi Allah, wahai Muhammad, berikan pertolongan kepadaku, berikan syafaat kepadaku, kata orang tersebut. Waktu itu Nabi Muhammad ketika melihat ada seorang hambanya yang telah seorang manusia dari umat Nabi Muhammad yang kena pukul, yang sedang disiksa oleh malaikat, Nabi Muhammad tidak tega. Maka Nabi pun mengangkat kedua tangannya, meminta pertolongan kepada Allah untuk memberikan syafaat kepada orang tersebut. Ketika Nabi ingin berdoa, tiba-tiba malaikat tersebut yang sedang memukul, yang sedang mencabuk itu, langsung berkata kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, ini orang," katanya, dia adalah orang yang memusuhi Ramadan. "Innahu khasamani ya Rasulullah." Kata Rasul, "Innahu khasamahu Ramadan." Wahai Rasulullah, ini orang memusuhi Ramadan. Dalam artian apa? Di dalam bulan Ramadan dia tidak beribadah puasa, bahkan dia kebalikannya malah bermaksiat di dalam bulan Ramadan. Oleh karena itu Rasul pun juga ketika mendengar kata apa yang diucapkan oleh malaikat tersebut, Nabi Muhammad yang tadinya ingin berdoa, ingin memberikan pertolongan, jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ana bari'un mimman khassamuhu Ramadan. Saya tidak akan memberikan pertolongan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak akan memberikan syafaat kepada siapa saja yang telah dimusuhin atau memusuhin bulan Ramadan. Maka dari situ ma'asyiral hadirin wal hadirat al-mustami'ina wal mustami'ati rahimani wa rahimakumullah. Maka dari dalam kesempatan emas ini, mari kita sama-sama kita perbaikin bulan suci Ramadan kita dengan memperbanyak ibadah, dengan memperbaikin puasanya kita, jaga ucapan kita, dan memperbanyaklah kita untuk beribadah dengan membaca Al-Quranul Karim. Dan juga ingat bahwasanya siapapun orang yang dulu mungkin pernah mereka tidak berpuasa, maka kita mendapatkan kesempatan untuk bisa menggoboknya. Maka goboklah dan bayarlah fidyahnya. Dengan itu insya Allah Allah akan memuliakan kita kelak di akhirat nanti. Dan semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat dan bisa kita ambil hikmahnya. Dan semoga kita pun juga menjadi seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga bisa mendapatkan ridha Allah wa ridha Rasul sallallahu alaihi wasallam di dunia wal akhirah. Ini yang bisa kita dapat saya sampaikan dan semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Sekali lagi kita berterima kasih kepada semua terutama program Cuko Cawisan Nunggu Buko. Semoga dengan apa yang dibawa oleh Cuko, kita juga bisa mendapatkan pelajaran yang bermanfaat dan juga semoga semua tim Cuko menjadi tim yang sukses, sehat walafiat dan semoga semua urusannya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma iftah lana babal khair waj'alna min ahlil khair ya man waffaqa 'alal khairil khair wa 'annahum 'alaih wa waffiqna lil khair wa 'inna 'alaih da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.